Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online di minggu ke-20 setelah Trinitatis. Bagaimana kabarnya semua? Harus selalu baik, selalu bersemangat dan selalu bersuka cita. Nah, untuk satu minggu yang kemarin loh, kakak-kakak ada tugas kan untuk kalian untuk memberikan puji-pujian yang terbaik buat Tuhan, mengumpulkan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jangan lupa dikumpulkan dan jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimnya di grup WA ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian minggu hari ini. Nah, kita harus fokus, siapkan Alkitab di rumah masing-masing dan siapkan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas sukacita yang luar biasa yang Bapa masih berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan pada hari ini untuk boleh mengikuti kebaktian minggu di ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan, puji-pujian yang akan kami berikan ya Bapa, biarkanlah puji-pujian ini dapat menyenangkan Engkau saja Tuhan, dan berkatilah ya Bapa, segala firman yang akan kami dengarkan nanti, biarkanlah kami boleh mengerti dan biarkanlah boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarkanlah kami ya Tuhan selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang teladan ya Tuhan, dan boleh berguna bagi sekitar kami ya Bapa. Berkati juga Tuhan teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jikalau sakit Kau sembuhkan ya Bapa, jikalau berpergian berkatilah mereka ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, biarkan kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap fokus, persiapkan Alkitabnya dan puji-pujiannya untuk mengikuti kebaktian minggu hari ini ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan beri, atas semua yang Tuhan beri, berkat-berkat Tuhan pada minggu-minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Saat ini kami
kebijaksanaan supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, adik-adik, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari kitab 2 Timotius. Kitab ini ditulis surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk muridnya yang bernama Timotius. Adik-adik, di sini siapa yang sudah mengenal Timotius? Yang pernah mendengar ceritanya Timotius? Iya, kakak yakin ya kalian masih ingat ya. Timotius ini adalah seorang anak muda, tapi dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Meskipun masih muda, dia itu sudah melayani Tuhan dan melayani suatu jemaat ya. Karena kita tadi baca ya dari kitab dari ayat 14, Timotius ini dari kecil itu sudah mengenal kitab suci. Nah, adik-adik, siapa yang tahu, yang suka mengajarkan tentang kitab suci kepada Timotius? Ya, kita baca ya dari Timotius tadi yang mengajarkannya dari 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Karena adik-adik di sini sudah pernah mendengarkan cerita dari tentang Timotius? Kakak yakin ya, kalian masih ingat ya? Iya, Timotius adalah seorang muda, dia adalah murid dari Rasul Paulus. Dia itu sejak kecil sudah diajarkan tentang kitab suci. Nah, adik-adik tahu nama ibunya? Nama ibunya itu adalah Eunike dan neneknya Lois. Nah, dari kecil Timotius ini diajari firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Timotius ini menuruti segala perintah Tuhan sehingga dia besarnya boleh melayani Tuhan. Nah, adik-adik, yang kita baca tadi sungguh sangat indah yang mengajar kita supaya kita itu lebih mengenal lagi firman Tuhan. Kita lebih banyak membaca firman Tuhan dan juga bergumul dengan firman Tuhan. Nah, di sini kakak mau tanya, kira-kira di rumah pernah diajari oleh orang tua kita tentang firman Tuhan? Ya, kakak yakin ya, pasti pernah ya orang tua kita mengajarinya. Nah, adik-adik, kita juga perlu untuk belajar sendiri firman Tuhan. Apalagi kalau kita menghafalkan firman Tuhan itu akan semakin melekat di dalam hati kita dan kita akan selalu ingat sampai kita nanti dewasa, sampai kita tua pun firman Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Karena apa, adik-adik? Mengapa kita harus mengenal kitab suci? Nah, kita lihat ya dari ayat 16 tadi ya. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk apa tadi? Yang pertama, untuk mengajar. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini adik-adik, kita akan ditunjukkan mana yang baik, mana yang jahat. Contohnya ya, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan, oh jangan berbohong, jangan mengucapkan dusta. Nah, itu tidak boleh kita berbohong, atau jangan mencuri. Nah, itu firman Tuhan mengajar kita tentang kebaikan. Yang kedua, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Ya, di situ nanti di dalam firman Tuhan yang kita baca itu, melalui cerita-cerita Alkitab, ayat-ayatnya, kita akan tahu adik-adik supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita terus diingatkan supaya tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi adik-adik, kalau kita rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan memiliki karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi? Itu adalah karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Kita menjadi anak yang baik, yang seperti yang diinginkan Tuhan. Kita menjadi anak yang tidak suka melawan orang tua, kita menghormati orang tua. Kita menjadi anak yang semakin diperbaiki ya kelakuan kita pasti akan menjadi anak yang menjadi berkat ya. Nah, yang keempat yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan dididik di dalam kebenaran. Bagaimana Kak? Ya, di situ akan diingatkan, kita bisa memilih, oh ini yang benar, oh ini yang salah, lalu kita melakukannya. Nah, bagaimana ya caranya Kak? Caranya yaitu satu adik-adik, kita membaca firman Tuhan kita harus disiplin, mendisiplin diri kita, kemauan kita harus kita kuatkan ya, kita harus kuat, kita harus punya keinginan kuat untuk belajar firman Tuhan. Karena kadang-kadang kan malas ya, anak-anak itu untuk membuka Alkitab itu malas, tetapi adik-adik itu perlu. Kenapa kok perlu? Kita masih ingat ya, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita akan diingatkan dengan firman ini, adik-adik nanti akan diingatkan, oh ya ini tidak boleh, oh ya ini boleh, seperti itu. Terus kenapa dari kecil kakak belajar firman Tuhan? Iya adik-adik, kita masih ingatkan cerita tentang perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas pasir dan membangun rumah di atas batu. Masih ingat? Kalau kita membangun rumah di atas pasir, datang hujan, banjir, rumahnya roboh. Nah, tapi kalau kita membangun rumah di atas batu, rumahnya tetap kuat adik-adik. Karena apa? Karena ada dasar yang kuat. Nah, sama seperti kita, kalau sudah mulai dari kecil kita sudah mengenal firman Tuhan, kita mengenal ayat-ayat Alkitab, kita itu sama seperti membangun rumah di atas batu. Nanti besarnya adik-adik, kalau sudah adik-adik remaja, pemuda, ataupun mulai sudah menikah, adik-adik mempunyai pegangan yang kuat. Adik-adik nanti kalau ketika susah akan diingatkan lagi ayat-ayat. Oh iya, Tuhan itu menolong. Nanti adik-adik ketika hampir mau berdosa, jatuh dalam dosa, diingatkan ayat firman Tuhan. Oh iya sih, ini tidak boleh. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi mulai dari kecil kita harus membaca firman Tuhan. Diingatkan lagi dalam Mazmur 119 ayat 9 ya. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jadi hanya dengan firman ini adik-adik kita akan menjadi bertumbuh lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita baca di dalam ayatnya yang ke-17 ya, yang terakhir. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nanti kalau kita besar adik-adik, kita
kita akan menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu tidak begitu saja ada, tetapi mulai dari kecil diajari, dididik dengan kebaikan. Sama seperti kalau kita sekolah ya, guru-guru kita kan mengajari tentang matematika, berhitung, tambah-tambahan. Nah, guru kita mengajari tentang bahasa Indonesia, berbahasa yang baik. Guru kita mengajari tentang pelajaran-pelajaran IPA. Itu kan masih diingat sampai tua kan? Nah, seperti itulah jikalau kita anak-anak Tuhan mulai dari kecil belajar firman Tuhan, kita akan diperlengkapi dengan perbuatan baik. Hanya dengan inilah firman Tuhan ini adalah sama seperti makanan yang menjadikan kita sehat ya. Makanan yang membuat kita bertumbuh di dalam rohani kita. Ini hati kita ini menjadi baik, pikiran kita menjadi baik, dan perkataan kita menjadi baik. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Jadi semangat terus ya. Meskipun di dalam ibadahnya masih online ya, semangat terus. Kita semangat, jangan malas ya. Karena apa? Karena di dalam ibadah itu juga diajarkan firman Tuhan seperti saat ini. Juga nanti di rumah jangan lupa ya membaca paling tidak 1 ayat ya. Di dalam setiap hari baca 1 ayat aja. Kita baca ayat, kalau bisa dihafalkan supaya apa? Kita ini firman itu akan melekat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu ya ayat hafalannya ya adik-adik. Ya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami semua Tuhan, supaya kami kembali kepada firman-Mu, kami kembali taat, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Meskipun kami Tuhan anak-anak-Mu masih kecil, kiranya Tuhan tanamkan dalam hidup mereka Tuhan firman Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mendengarkan firman Tuhan Tuhan di dalam ibadah, di dalam keluarga mereka maupun di dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan anak-anak semakin bertumbuh di dalam iman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah saat ini anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepandaian Tuhan di dalam pelajaran sekolah, terutama saat ini mereka harus belajar masih di rumah Tuhan. Biarlah pada masa-masa sulit ini mereka tetap semangat Tuhan untuk belajar Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah orang tua mereka masing-masing satu persatu Tuhan, supaya mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan selalu, rezeki untuk orang tua mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Yesus untuk kasih serta-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
Kakak, saya akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, mari kita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pada hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga